bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 78, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Shalom adik-adik yang terkasih, di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian Natal yang boleh kami jalani dan kami rayakan bersama dengan keluarga. Tepat di minggu pagi saat ini tanggal 26 Desember, Tuhan masih beri kami kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh bersekutu. Dan saat ini kami mau mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Lukas 3. Lukas 3 ayat 21 dan 22. Kakak akan baca untuk kita semua. Di bawah terang judul, Yesus Anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sebagai jauh pembacaan firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik yang terkasih, bacaan ini merekam pernyataan tentang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa dalam bacaan kita itu hadir ya, dengan kata-kata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, Roh Kudus pun juga hadir pada saat itu dengan rupa burung merpati. Nah, lalu anak, yaitu Yesus Kristus sendiri yang pada saat itu dalam rupa manusia. Nah, momen baptisannya Yesus ini adalah kesaksian tentang Allah yang adalah satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, di sini bisa dibilang Allah sedang menyatakan keberadaannya. Nah, demikianlah halnya dengan siapa yang berhak menerima baptisan.
Ada yang mempersoalkan baptisan anak dengan alasan mereka belum memahaminya. Ya, seperti yang adik-adik tahu, mungkin juga adik-adik semua pernah melihat adiknya atau sepupunya yang sudah dibawa ke gereja untuk dibaptis ketika mungkin baru umur seminggu, umur sebulan, atau umur 6 bulan, atau umur setahun, yang bisa dibilang mereka belum bisa berbicara, tapi mereka sudah dibawa ke gereja untuk menerima sakramen baptisan. Nah, disinilah kita mau lihat bahwa ada yang mempersoalkan mengenai baptisan anak dengan alasan yang tadi sudah kakak sebutkan, mereka belum memahami karena usia, seperti itu. Baptisan adalah upacara kudus yang menyatakan keselamatan bagi umat manusia, yang bermula dari kasih karunia Allah. Nah, tanpa menunggu manusia dapat memahami dan berlaku benar, Allah sudah terlebih dulu mengasihi dan mengaruniakan keselamatannya tersebut. Itu alasannya mengapa anak-anak dapat menerima baptisan adik-adik. Ya, seperti yang kita baca di pagi hari ini, ya, 2 ayat memang ya adik-adik, cuma 2 ayat. Tapi kita bisa melihat bagaimana proses Yesus dibaptis pada saat itu. Nah, kita sekarang mau melihat mengapa sih Yesus dibaptis. Ya, Yohanes pada ayat sebelumnya pun juga sudah mengatakan bahwa seharusnya aku yang dibaptis, seperti itu. Nah, kita mau melihat adik-adik di sini baptisannya Tuhan Yesus pada saat itu bukan untuk pertobatan ataupun pengakuan dosa, ya, bukan pertobatan dan juga pengakuan dosa, karena posisi yang kita tahu Tuhan Yesus tidak berdosa ya adik-adik, ya, dia tidak melakukan dosa. Nah, tapi di sini dia mau menyamakan dirinya dengan manusia, seperti itu, karena biar seluruh kebenaran itu tergenapi. Nah, jadi Yesus tidak berdosa, tapi dia mau menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Nah, di sini dia memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes pada saat itu agar banyak orang pun hadir dan mau dibaptis. Memang sebelum Yesus sudah ada yang dibaptis adik-adik. Tapi di situ pemahamannya adalah mereka mengakui akan kesalahan mereka. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Karena mereka sudah menerima kebenaran firman yang disampaikan pada saat itu. Lalu ketika Yesus hadir, ya Yesus pun juga melakukan hal yang sama, tapi berbeda. Berbeda karena Yesus tidak melakukan dosa dan dia tidak berdosa ya adik-adik. Nah, yang sudah pasti, kenapa Yesus harus dibaptis? Karena dia mau menggenapi janji Allah. Janji Allah kepada Yohanes Pembaptis. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa ada yang beda. Nah, tapi kenapa kita harus dibaptis? Karena kita dimateraikan sebagai milik Allah. Ya dong, kita kan anak-anak Allah nih. Ya kan? Otomatis kita harus dimateraikan sebagai ahli waris kerajaannya. Nah, karena kita ahli waris, otomatis kita harus menjadi bagian dari kepunyaan Allah, bukan? Nah, itulah materainya adik-adik. Ya, adik-adik pasti sering dengar kata-kata ketika pendeta meneguhkan, menumpang tangan ke adik sepupu ataupun keluarga lainnya yang ketika dibaptis gitu kan. Engkau ini kepunyaanku gitu. Nah, itu tandanya adalah kita dimateraikan menjadi kepunyaan Allah, milik Allah. Nah, kalau mengingat cara Yesus dibaptis gitu, ya kita tidak bisa samakan dengan sekarang adik-adik, karena pada saat itu berbeda dengan sekarang. Tapi kita bisa lihat bahwa baptis itu tidak melihat seberapa banyak air yang digunakan. Tidak, kita tidak memperhatikan seperti itu. Mau selam ataupun percik.
Dan ini juga sudah dijelaskan setiap sakramen baptisan diadakan di gereja kita ya adik-adik. Sudah ada penjelasannya bahwa seberapa banyak pun air itu tidak menjadi perhitungan dalam sebuah sakramen baptisan. Nah, tapi kita bisa melihat adik-adik bahwa karena semua ciptaannya adalah anak-anaknya, otomatis kita dibaptis. Air seberapapun yang digunakan tetap kita dimateraikan menjadi miliknya. Ya. Di sini kita mau belajar adik-adik bahwa ketika kita sudah menjadi milik Allah, ketika kita sudah dimateraikan menjadi milik Allah, otomatis hidup kita harus seperti apa? Ya kan? Kalau dilihat pada ayat sebelumnya mengenai Yohanes Pembaptis, di situ banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Otomatis mereka mengakui kesalahan perbuatannya mereka. Otomatis hidup mereka diubahkan. Ya, karena kasih karunia tadi. Karena kasih karunia Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Kita dimateraikan menjadi milik Allah. Gitu. Nah, jadi kita sadar nih adik-adik, ketika kita sudah menerima keselamatan dan ketika kita sudah dimateraikan menjadi milik Allah, apa nih yang harus kita lakukan untuk bisa mensyukuri segala sesuatu yang boleh kita terima. Seperti itu adik-adik. Nah, kita mau melihat bagaimana wujud syukur kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dimateraikan menjadi miliknya. Seperti itu adik-adik. Ya, kita boleh menyatakan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan beri melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, kita bersyukur bagaimana Allah Tritunggal sudah menyatakan dirinya untuk hidup kita. Seperti itu. Nah, jadi tujuan baptisan untuk kita orang-orang yang percaya adalah mewujud nyatakan bahwa diri kita masuk dalam kepunyaan Allah. Kita menjadi milik Allah. Dan yang pasti kita dimateraikan. Seperti itu adik-adik. Nah, kita pada pagi hari ini di Natal kedua, hari Minggu 26 Desember, kita belajar mengenai makna baptisan. Kita melihat bagaimana Yesus sendiri sudah dibaptis dan kita pun semua mungkin sudah pada dibaptis. Adik-adik bisa tanya ke papa mama seperti itu. Nah, sakramen baptisan itu ada untuk menyatakan bahwa kita adalah milik Allah. Ketika seiring bertambahnya umur, seiring bertambahnya waktu, kita belajar patuh pada firman Tuhan, nantinya pun kita akan menyatakan iman kita menjadi warga sidi jemaat. Seperti itu. Jadi baptisan yang pastinya itu diterima oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya sebagai lambang materai kepunyaan Allah. Seperti itu adik-adik. Jadi di minggu pagi ini kita belajar bagaimana kita dulunya dibawa oleh orang tua kita untuk menerima sakramen baptisan. Seperti itu. Kita bersyukur ketika orang tua kita boleh menolong kita pada waktu itu untuk mengantarkan kita ke gereja agar kita boleh dimateraikan sebagai milik Allah. Nah, biarlah hidup kita semua yang sudah dimateraikan sebagai kepunyaan Allah boleh menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita dimanapun kita ada dan berada. Kita tetap patuh dan tetap takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Selamat Natal untuk kita semua adik-adik. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kakak Layan, mari kita merespon dan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 38, Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Allah.
rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, membawa Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita doa syafaat. Kita berdoa di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa di depan kami Tuhan. Kembali kami menghadap kepadamu Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau selalu senantiasa dalam kehidupan kami. Terlebih menjagai kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di mana pada beberapa waktu yang lalu Tuhan, adik-adik kami ini sudah melewati masa ujian semester ganjil di tahun 2021 Tuhan. Agar kiranya Tuhan, adik-adik ini kami ini yang kami kasihi ini Tuhan, untuk bisa lebih menerima nilai yang bagus nantinya Tuhan. Bisa membahagiakan orang tua kami di rumah Tuhan. Terlebih membahagiakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, semuanya sudah kami lewati dengan baik Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Natal kami, yang akan sebentar lagi kami akan merayakan Tuhan. Terlebih di gereja kami dari tanggal 24, 25, 26 Desember, 28 Desember, 31 Desember, dan 1 Januari nantinya Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah sukacita Tuhan di dalam kami menerima atau merayakan Natal nanti Tuhan, dalam kelahiran-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Jauhkan dari segala teroris ataupun hal-hal yang ingin menghancurkan dalam perayaan Natal kami ini Tuhan. Melainkan Tuhan memberikan kedamaian buat kami semuanya Tuhan, umat-Mu yang ada di dunia ini Tuhan, terlebih di Batam ini ya Tuhan. Agar kami bisa merasakan sukacita, beribadah dengan penuh sukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk IMPT di sepanjang 2021 yang masih berjalan secara daring Tuhan. Beserta juga Tuhan kakak-kakak layan yang senantiasa memberikan pelayanan biarpun saat daring Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, agar kiranya juga Tuhan, apapun segala upaya kakak layan untuk memberikan terbaik dalam pelayanan untuk adik-adik kami ini Tuhan, semuanya kehendak rencana-Mu Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengajarkan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 84, Dalam Roh Yesus Kristus Kita Satu Tetap. Dalam Roh
Adik-adik yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kami yang masih terus Tuhan beri hati untuk rindu bersekutu. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih secara khusus untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kami di pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pagi hari ini. Biarlah hari-hari ke depan, di hari-hari terakhir di penghujung tahun ini, Tuhan boleh menjagai dan menyertai kami bersama dengan keluarga. Dalam masa libur kami boleh tetap berhikmat memakai waktu, kami boleh tetap berjaga-jaga dan patuh pada protokol kesehatan yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022, dengan tetap berpengharapan penuh hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang boleh terus Tuhan beri buat kami. Ini kami Tuhan, ini hidup dan kehidupan yang kami terus pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Berkenanlah ya Tuhan atas segala sesuatunya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapa, terima kasih.